Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada para jamaah Majelis Ta'lim Al-Khansa dan juga Majelis Ta'lim Safiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk belajar tentang fikih safar, karena semua kita butuh untuk bersafar. Semua kita butuh untuk bersafar, dan safar memiliki fikih tersendiri. Ya, banyak keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat kepada orang-orang yang sedang bersafar. Ya, karena safar itu adalah suatu yang pada dasarnya tidak menyenangkan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal adzab yamna'u ahdakum ta'amahu wa syarabahu ya wa naumahu ya. Safar adalah potongan daripada siksaan, yaitu orang menderita ketika sedang safar. Safar tersebut menghalangi kebiasaan dia, kebiasaan makanannya, minumannya, kebiasaan tidurnya. Fa idza qada ahadukum nahbatahu falyajal ila ahlihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang telah selesai dari hajatnya bersafar maka segera pulang ke istrinya. Ya, kita tahu bahwasanya safar zaman dulu tentu adalah suatu yang sangat sulit, apalagi harus melewati padang pasir, kemudian berhari-hari, kadang sampai berminggu-minggu di bawah terik matahari, sehingga sebagian ulama mengatakan safar diambil dari kata asfar yusfir, yaitu mengungkap, karena orang yang bersafar akan terungkap hakikatnya. Berbeda tatkala dalam kondisi mukim, seorang tidak ketahuan jati dirinya, tapi kalau sudah safar akan ketahuan jati dirinya. Apakah dia pelit atau tidak, apakah dia rajin ibadah atau tidak, apakah dia berakhlak mulia atau tidak, ataukah dia hanya mementingkan dirinya sendiri atau tidak. Semua ini nampak dari safar. Ini terutama safar zaman dahulu, safar yang memang menyulitkan ya, di bawah terik matahari, kemudian dengan kendaraan yang sederhana. Tentu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang safar begitu mudah ya. Safar begitu mudah. Meskipun tentu tetap tidak mengenakan ya. Bahkan kalau kita naik pesawat yang mahal saja, tetap saja lebih enak makan di rumah. Ya, meskipun kita di bisnis kelas, dikasih makanan ala Eropa lah, ala apalah, tetap lebih enak di rumah makan tempe goreng, sayur kangkung, lezat tidur di kasur sendiri ya. Tetap lebih enak di rumah. Tapi demikianlah, safar sekarang sudah bukan suatu yang menyulitkan. Bukan suatu yang menyulitkan, tapi tetap ada kesulitan bagaimanapun juga ya. Karenanya syariat memberikan banyak keringanan dalam safar ya. Karena kesulitan tersebut bukan hanya terkait dengan kesulitan menjalani perjalanan, tapi terkadang juga terkait dengan hal-hal yang lain ya. Masalah apa yang dia bawa, kemudian waktu yang mendesak, sehingga banyak keringanan yang diberikan kepada musafir. Saking begitunya perhatian syariat terhadap musafir, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan dakwah mustajabah kepada orang yang musafir. Salah satu dakwatin mustajabah la syakka fihinna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 doa yang dikabulkan tanpa diragukan. Di antaranya dakwatul musafir, doa orang yang sedang bersafar. Karena orang bersafar sedang butuh rahmat. Dia jauh dari istrinya, jauh dari anak-anaknya, jauh dari tempat tinggalnya ya. Mungkin dia pergi ke negeri asing. Dia mudah untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dalam hadis ketika Rasulullah menyebutkan tentang seorang yang melakukan sebab-sebab dikabulkan doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun yutilu safar asy'ad akbar, yaitu yang sudah lama bersafar kemudian dia berdoa ya. Kemudian dia berdoa. Makanya di antara rahmat yang Allah berikan kepada musafir, doanya mudah dikabulkan. Di antara juga keringanan yang lain, salatnya diqasar, kemudian kalau dia puasa dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan ya. Fa in kuntum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sedang
di atas sedang safar atau sakit, maka dia boleh berbuka dan diganti hari-hari yang lain. Intinya seorang yang sedang bersafar ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang fikih berkaitan dengan safar, kita perlu membahas tentang adab-adab safar ya. Adab-adab safar. Tentu saya tidak menyampaikan semua, tapi di antara adab-adab safar yang harus kita perhatikan. Pertama, kalau bisa safar tidak sendirian. Kalau bisa safar tidak sendirian. Ya. Nabi mengatakan lau ya'lamun nas ma fil wahdah ma a'lam ya. Kalau seandainya orang-orang tahu tentang kesendirian yang apa yang aku tahu, tentu seorang tidak akan bersafar sendirian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang bersafar tidak sendiri, tapi dia berusaha mencari kawan, mencari kawan safar. Ya. Karena kita tahu safar kalau sendirian terkadang berbahaya ya. Ada kemudaratan kalau safar sendirian. Ya, kemudaratan tersebut misalnya dia bisa jadi curi, dirampok orang. Ya beda kalau 2 orang, 3 orang. Orang segan untuk mengganggu, untuk mendzalimi, dia bisa ditipu. Kemudian selain itu, selain aman, namanya sendirian itu terkadang setan menggoda. Dia mudah untuk bermaksiat. Di pesawat aja dia sudah mulai lincah, mulai goda pramugari dan macam-macamnya. Jadi sendiri tidak ada yang mengawasi dia. Lain halnya kalau ada temannya dia merasa malu ya. Tapi cari teman jangan yang juga malah mengkompori untuk bermaksiat. Temannya cari teman yang baik ketika bersafar. Tapi ketika dia berdua atau bertiga, dia lebih malu untuk melakukan hal-hal yang maksiat. Beda kalau dia sendiri, jiwa merayu dia untuk melihat yang tidak-tidak, untuk menggoda yang tidak-tidak, untuk mencoba yang tidak-tidak. Ini terjadi ya. Terjadi. Tapi kalau dia berdua, bertiga dan teman tersebutlah orang yang baik, insya Allah dia malu. Dia malu, ada hal yang buat dia malu untuk melakukan maksiat. Jadi kalau bisa tidak safar sendirian. Kemudian yang kedua, disunahkan mengangkat amir safar. Mengangkat amir safar. Dalam hadis ya, kalau ada 3 orang dalam perjalanan, fal yu'ammiru ahadahum, kata Nabi, maka hendaknya salah seorang diangkat menjadi amir safar ya. Fungsinya amir safar ini agar tidak terjadi pertikaian dalam mengambil keputusan. Dia ditaati dalam hal-hal yang terkait dengan safar. Ya, dia taati kapan mulai berangkat, kapan pulang, milih hotel di mana, kalau mau sewa mobil di mana. Ini semua perlu. Dan karena perselisihan tidak diinginkan, 3 orang saja, kata Nabi, kalau 3 orang hendaknya ada salah satu jadi amir safar. Apalagi kalau ber-7, ber-10. Ya, sehingga didiskusikan dan keputusan di tangan amir safar. Dia ditaati pada hal-hal yang terkait dengan safar, bukan taat dalam segala hal. Ini sunnah Nabi SAW, tapi jarang dilakukan. Kita bersafar 5 orang, 1 orang kamu jadi amir ya. Oke. Kita pilih dia diangkat jadi amir, dan ketika kita mengangkat jadi amir, ya kita konsekuensi, yaitu kita bilang gimana Bang Amir misalnya, gimana Mas Amir, apa yang harus kita lakukan ini, gimana, kapan mulai safar, dan kita belajar untuk belajar untuk diatur. Tentunya kita memilih orang yang berhak untuk menjadi amir dalam safar. Kemudian di antara adab safar yaitu di antaranya kalau perlu menulis wasiat, jika perlu maka menulis wasiat. Karena kita tidak tahu apa kita masih bisa pulang atau tidak, apalagi safar tersebut lama dan jauh, ke luar negeri jauh. Perlu kita nulis wasiat ya, ini perlu. Tapi sekarang perkara mudah karena kontak mudah, kemudian telepon mudah. Tapi zaman dahulu ini perkara yang sangat penting. Kemudian antaranya berdoa untuk yang ditinggalkan. Kepada musafir, ucapan musafir, astaudiukumullah allati la tadhi'u wada'iuk ya. Astaudiukumullah
allati alladhi la tadhi'u wada'i'. Ya, artinya aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak akan titipannya tidak akan tersia-siakan. Jadi aku titipkan. Kita meninggalkan anak-anak, meninggalkan istri, meninggalkan kawan-kawan, meninggalkan teman kerja. Astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Ya, aku titipkan Allah kepada kalian dan Allah sebaik-baik tempat dititipkan. Menitip kepada siapa? Ya, yang paling tempat terbaik untuk dititipkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang ditinggalkan membalas. Menjawab amin atau tapi disunahkan dia menjawab nastaudiullah atau astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatimu amalik ya. Itu artinya aku menitipkan kepada Allah agamamu, dinak. Karena ketika safar agama seorang terkadang terganggu ya. Ketakwaannya belum tentu bisa takwa ya. Dalam doa yang lain zadakallahu taqwa ya. Kemudian yasarallahu al-khair haitsu kunta. Tapi ini astaudiullah dinak wa amanatak ya. Wa khawatima amalik yaitu aku titipkan agamamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanahmu kemudian juga kesudahan amalmu agar Allah menjaga itu semua ya. Hal ini karena orang bersafar bisa saja dia tergoda, bisa saja dia malas beribadah, hal-hal yang bisa membuat dia lupa akan hal-hal tersebut. Kemudian di antaranya yang berikutnya doa safar, doa ketika safar. Akan bersafar. Dengan bertakbir 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni nas'aluka fi safarin hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safran hadza wa twi 'anna bu'da. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ini doa sangat indah ya. Sederhananya dia berdoa bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia memuji Allah subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Allah mudahkan kami menaik di atas kendaraan ini. Kami tidak menguasai kendaraan ini apakah pesawat, apakah perahu, apakah kapal, apakah motor. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa Allahumma inna nas'aluka fi safarin hadza albirra wa taqwa. Ya Allah kami mohon dalam safar kami kebajikan dan ketakwaan. Karena banyak orang kalau di kampung baik tapi kalau safar kacau. Dalam negeri baik, luar negeri rusak ya. Itu banyak orang seperti itu ya. Ya, sampai apa namanya? Ada namanya orang seperti itu ya. Sebagian mereka dalam negeri baik, di luar negeri rusak ya. Wa minal amali ma tardar. Kami mohon dalam safar ini melakukan amalan kebajikan yang Kau ridhai. Kemudian kami berlindung kepada Engkau dari kesulitan safar dan pemandangan yang tidak menyenangkan. Kita tahu banyak hal yang tidak menyedihkan kalau kita lihat. Kita berlindung. Wasu'il munqalab dan kembali yang tidak baik. Ya, fil mali wal ahl, ya, baik pada keluarga maupun kepada harta. Kemudian Allahumma antas sahibu fis safar khalifatu fil ahli. Ya Allah Engkau temanku ketika dalam safar dan Engkau aku titipkan sepeninggalku yang untuk mengurusi keluargaku ya. Allahumma inni anta sayyid khalifatu fil ahl. Allahumma inna a'udzubika min sa'i safar fil mali wal ahl. Intinya doa tersebut sangat indah seandainya seorang mengucapkan dengan baik ya. Kemudian jangan lupa safar ini ya, kita mau katakan safar ada model-model safar. Seorang hati-hati. Secara umum model safar ada 3 ya. Ada namanya safar ketaatan. Ada namanya safar mubah. Safar yang mubah boleh saja. Ada namanya safar maksiat.
seorang waspada jangan sampai safarnya adalah safar maksiat. Hati-hati, ini enggak boleh nih. Kita boleh safar ketaatan, safar mubah. Jadikan safar kita sebagai safar ibadah. Jadikan safar kita sebagai safar ibadah. Banyak safar ketaatan dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka menyambung silaturahmi, dalam rangka umrah, dalam rangka haji, dalam rangka safar mubah, jalan-jalan tamasya, melihat keindahan alam, dalam rangka mencari rezeki, safar ketaatan. Ini semua kita niatkan safar kita. Lihat bagaimana dahulu para ulama menjadikan safar mereka adalah safar ibadah. Banyak ulama yang akhirnya menulis buku dalam safar mereka. Contohnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad beliau tulis ketika beliau sedang safar, ya. Contohnya disebutkan juga Ibnu Hajar rahimahullah menulis kitab Nukhbatul Fikar ketika dalam safar. Dan banyak ulama menulis buku mereka dalam safar. Dan banyak ulama juga yang bersafar dalam rangka mencari ketaatan kepada Allah Subhanahu. Contohnya Ibnu Manda bersafar keluar dari negerinya umur 20 tahun. Balik lagi umur 60, subhanallah, mencari hadis, mencari ilmu, keluar umur 20 tahun, balik lagi umur 60 tahun ke negerinya. 40 tahun bersafar dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ketika kita safar dalam rangka safar berlibur, hati-hati terutama zaman sekarang. Jangan sampai tempat libur maksiat. Kita ingin safar kita safar yang mubah, paling tidak mubah, kalau enggak safar ketaatan. Mubah yaitu safar yang dibolehkan, yang menyenangkan kita, menyenangkan anak-anak, tapi bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau seorang bersafar di tempat-tempat di mana maksiat banyak, musik-musik terdengar dengan aurat terbuka ke sana kemari, waspada ya. Waspada, hati-hati ya. Jangan sampai kita bersafar kemudian kita menambah rusak iman kita, ya. Wallahu a'lam. Taib, ini adab-adab safar. Sekarang kita masuk dalam fikih safar. Rafi, tolong di. Taib, berikutnya tentang fikih safar, ya. Pertama, kapan seorang dikatakan musafir? Ya. Seorang dikatakan musafir, ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Ya. Secara umum, ada dua madhab dalam hal ini. Dua madhab, ya, saya sebutkan aja. Dua madhab. Madhab pertama, madhab jumhur, yaitu yang menentukan safar atau tidak dengan jarak safar, yang menjadikan jarak perjalanan sebagai patokan, sebagai penentu. Adapun mazhab kedua yang menjadikan urf, ya. Urf atau tradisi masyarakat sebagai penentu, ya. Sebagai penentu, ya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, mayoritas ulama. Jumhur, ini minoritas, ya. Di antaranya Zahiriyah, ya. Kemudian dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, juga kemudian dipilih oleh Syekh Sa'di, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun mayoritas ulama mereka berpendapat patokan yang menjadi patokan bahwa itu adalah safar atau tidak. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masiratal yaumi wal lailah illa ma'ahdu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita untuk bersafar dengan jarak sehari semalam perjalanan kecuali dia bersama mahramnya. Nah, jarak perjalanan sehari semalam itu sekitar 80 km, ya. Dalil mereka yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata al-yawm wa laylah illa ma'ahdi mahram, illa ma'aha dhu mahram.
Perhatikan sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal bagi seorang wanita beriman kepada Allah hari akhirat untuk bersafar, untuk antusafira bersafar masiratal yaum wal lailah, jarak sehari semalam. Jarak perjalanan sehari semalam. Kalau zaman dulu sehari semalam itu kurang lebih 80 kilometer. Ya, mereka bilang berapa farsah gitu. Intinya kurang lebih 80 kilometer. Jika kurang dari ini maka tidak dikatakan musafir ya. Sehingga jika kurang dari ini dari 80 kilometer belum musafir. Ini pendapat cukup kuat ya dan ini dipilih oleh majelis ulama. Kemudian dan ini lebih kita bisa punya patokan gampang. Tinggal kalau kita pergi keluar kita lihat Google. Lihat Google ya. Lihat Google. Mana? Kita tujuan mana? Saya lihat Google. Oh, 80 km. Ah, sudah berarti ini safar. Kalau pencet Google ternyata cuma 70. Oh, belum apa namanya? Belum safar. Tapi kalau kita pilih jalan lain yang lebih jauh jadi 82. Gimana? Kata para ulama, yang penting dia bukan mencari hilah supaya dibilang safar. Tidak, kalau memang kondisinya lewat sini padat, ternyata ada jalan lebih jauh, ya. Lebih cepat tapi 82 kilo ya sudah, dia ikut jalan yang mudah. Intinya inilah jarak safar, ya. Adapun mayoritas ulama mengatakan mereka mengatakan kembali kepada urf. Kenapa kembali kepada urf? Maksudnya urf bagaimana? Jika masyarakat menganggap itu safar, maka itu adalah safar. Jika masyarakat tidak menamakan itu safar, maka bukan safar. Contoh, kita di Jakarta, kalau kita pergi ke Bogor, kan lain kota, lain provinsi. Provinsi Jakarta, DKI Jakarta dengan provinsi Jawa Barat. Tapi tidak ada yang mengatakan orang Jakarta ke Bogor dikatakan musafir, enggak ada. Masyarakat tidak mengenal itu sebagai safar, apalagi cuma ke Depok, lain kota. Bogor dan Depok dua kota yang berbeda. Tetapi tidak ada yang mengatakan orang pergi dari Bogor ke Depok dikatakan sebagai musafir. Tapi masyarakat sepakat kalau kita pergi Jakarta ke Bandung bilang musafir, safar. Bawa lagi safar ke Bandung. Urf masyarakat. Ingat yang dimaksud adalah urf tradisi masyarakat, bukan penilaian pribadi. Ya, bukan penilaian pribadi karena sebagian orang menjadikan urf tradisi dia ini tidak benar. Dia pergi misalnya dari Bogor atau dari Cilengsi pergi ke Jakarta dianggap sebagai musafir. Sehingga dia qasar salatnya. Kita bilang enggak sekalian batalkan puasa, kan boleh musafir batalkan puasa ya. Jadi yang jadi urf bukan urf pribadi tapi urf masyarakat, yaitu yang dikenal oleh masyarakat sebagai ini ada safar atau tidak ya. Kenapa mereka berpendapat tidak menggunakan patokan jarak? Karena tidak ada dalil yang menjadikan jarak ya. Kata mereka karena tidak ada dalil yang menentukan jarak, mematok jarak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum." Kata Allah, jika kalian sedang berjalan di atas muka bumi, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun, maka tidak mengapa an taqsuru minas salat, kalian mengqasar salat. Allah yang mengatakan wa idza darabtum fil ardi. Jika kalian darabtum fil ardi, kata Allah Subhanahu wa taala, darabtum fil ardi maksudnya melakukan perjalanan. Perjalanan safar. Tanpa ditentukan jaraknya berapa. Terus terang kalau kita melihat sisi dalil, saya cenderung lebih condong kepada pendapat minoritas ulama, pendapat Zahiriyah, diikuti oleh Ibnu Taimiyah, dipilih oleh Syekh Sa'di, Syekh Utsaimin. Ini pendapat cukup kuat bahwasanya kita kembali kepada urf karena dasarnya Allah memberikan syariat safar untuk mempermudah. Ya udah kalau udah jauh orang bilang safar mau 60 mau 70 kilo, pokoknya dibilang jauh ya sudah. Kita sedang safar ya. Tetapi kalau kita buka pendapat ini, khawatirnya orang bermudah-mudahan mungkin baru 40 kilo dibilang safar, baru 30 kilo dibilang apa? Safar. Oleh karenanya meskipun secara dalil ya, minoritas pendapat lebih kuat, tapi kalau untuk masyarakat lebih baik mereka diberi patokan sehingga mereka mudah untuk menilai. Sebagian ulama caranya demikian ya. Saya dengar sebagian kibar ulama mereka demikian. Secara dalil memang yang mengembalikan kepada urf lebih kuat, tetapi kalau kita biarkan lepaskan kepada masyarakat awam, mereka akhirnya susah untuk menentukan safar atau tidak. Akhirnya mereka menggampangkan 30 kilo sudah dianggap safar, 40 kilo sudah dianggap safar. Tapi kalau kita patokan 80 kilo sebagaimana pendapat jumhur, maka ini
lebih berhati-hati. Wallahu a'lam bishawab, tapi inilah khilaf ya tentang kapan seorang dikatakan musafir. Tapi ini permasalahan pertama. Permasalahan kedua, type dia dulu. Permasalahan kedua, kapan seseorang baru boleh melakukan keringanan-keringanan safar? Melakukan keringanan musafir ya. Maksudnya keringanan musafir seperti apa? Keringanan tersebut seperti qashar salat, jamak salat, berbuka puasa. Ini contoh ya. Kapan? Jadi kapan seorang dia akan bersafar ke Bandung nih. Contoh kasus seorang akan bersafar ke Bandung. Kapan dia boleh mulai mengqashar salat ya? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang masih ada khilaf ya. Ada khilaf. Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan jika dia sudah naik kendaraannya maka sudah boleh, Ada yang mengatakan jika sudah meninggalkan rumahnya. Dia sudah meninggalkan dinding rumahnya, dia sudah boleh. Ada yang mengatakan ini pendapat mayoritas ya, jika telah meninggalkan bangunan-bangunan kotanya. Ini pendapat mayoritas ya, maka sudah boleh. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Tentu yang adapun pendapat pertama dan kedua, pendapat yang ringan. Pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga ini lebih ringan ya. Namun kalau dilihat dari sisi dalil seperti hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib ketika dia pulang masuk ke Kufah, dia masih salat qashar. Kata salah seorang pengikutnya, "Wahai Ali, wahai Amirul Mukminin, kita sudah sampai di kota Kufah." Kata Ali, "Belum, sampai kita masuk kota." Artinya apa? Ali memahami selama belum masuk kota, kita masih boleh melakukan keringanan safar. Tapi kalau kita sudah masuk kota, sudah hilang status kita sebagai musafir. Karena kita sebagai musafir kalau kita sudah keluar kota. Kalau masih dalam kota tidak dikatakan sebagai musafir. Maka dari sisi dalil ini lebih kuat ya, ini lebih kuat. Ini pemahaman salaf ya. Tentu ini juga sebagian ada pendapat salaf tapi ini lebih kuat. Dari sisi apa namanya? Dari sisi bahasa juga. Namanya musafir orang sudah berjalan, ini belum masih dalam rumah maka belum boleh melakukan tarakhus bi rukhsasis safar, belum boleh melakukan keringanan safar. Baik, prakteknya bagaimana? Praktek nyata. Kalau kita bicara orang Jakarta ya, praktek nyata. Jika ini sekarang perjalanan lewat pesawat ya. Saya apa namanya? Baik, saya kasih gambaran nyata lah. Jadi kita bilang pendapat ini yang lebih kuat ya. Sekarang kita praktek nyata. Praktek nyata bagi penduduk Jakarta. Penduduk Jakarta, contohnya saya Jakarta Timur ya. Saya tinggal di Ceger misalnya. Tapi ada dua kemungkinan ya. Bersafar menggunakan pesawat. Yang kedua, bersafar menggunakan kendaraan. Contoh saya ingin pergi dari Jakarta Timur menuju Jogja. Misalnya menuju Jogja.
menuju Yogyakarta, ya. Baik, tentu jaraknya jauh antara Jakarta dengan Jogja 650 km kira-kira ya. Tapi ada dua kemungkinan saya bersafar menggunakan kendaraan. Nah, kapan saya boleh mulai qashar salat, saya boleh menjamak salat? Jika menggunakan pesawat ya. Ada dua kemungkinan. Kita di Jakarta ada dua bandara ya. Cengkareng, Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian yang kedua, Bandara Halim Perdana Kusuma. Berdasarkan pendapat tadi, kalau kita bicara, kita belum boleh melakukan tarakhus dengan rukhsah safar kalau masih di Bandara Halim belum. Kenapa? Bandara Halim masih di Jakarta Timur. Saya kalau di Bandara Halim saya belum boleh saya qashar. Ini kalau menurut pendapat tadi ya. Saya boleh qashar kalau saya sudah pesawat berangkat meninggalkan Bandara Halim baru boleh. Tapi kalau saya di Bandara Soekarno-Hatta ini sudah lain kota, lain daerah ya. Dan saya sudah meninggalkan kota Jakarta melewati tempat-tempat yang kosong, bukan tempat kawasan pemukiman lagi. Kemudian saya masuk ke daerah Tangerang, saya masuk Bandara Soekarno-Hatta. Kalau saya sudah di Soekarno-Hatta, saya sudah boleh di sini sudah boleh tarakhus, sudah boleh qashar salat. Kalau di sini belum boleh. Karena saya masih di Jakarta. Nah, ini karena Bandara Soekarno-Hatta di luar Jakarta dan juga lain provinsi gampangannya. Taib. Adapun kalau saya bersafar menggunakan kendaraan, ya saya terus berjalan ya sampai saya meninggalkan kota Jakarta. Kalau sudah masuk di kota lain, misalnya ketika kendaraan sudah masuk ke kota lain, sudah mulai masuk ke kota lain. Karena kita tahu di Jakarta, Bekasi mungkin sebenarnya aturannya kalau menurut fikih kita berjalan sampai bangunan habis ada sawah, ya itu sudah mulai bersafar. Tapi kalau di Jakarta mungkin bangunan bersambung-sambung, Jakarta, Bekasi sambung. Nah, kalau bangunannya menyambung-nyambung dari kota satu kota yang lain, maka jika kita sudah mulai masuk ke kota lain, ya, kita sudah boleh qashar. Kalau sudah masuk rest area kayaknya sudah selesai. Sudah lewat bangunan MBZ, jalan layang MBZ, Muhammad bin Zaid, turun ke kilometer 50 berapa sekian, sudah boleh. Lagi pula itu bukan tempat pemukiman karena sudah sawah kanan kiri, ya itu sudah boleh. Ya itu sudah boleh seorang mulai mengqashar salat. Ini prakteknya. Adapun daerah-daerah lain tinggal dikiaskan ya. Tinggal dikiaskan. Taib, ini permasalahan kedua. Rafi, sudah? Tapi permasalahan ketiga, sampai kapan boleh mengambil keringanan safar? Baik. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Jika dalam perjalanan berpindah-pindah maka tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Contoh dia satu hari di Jogja, kemudian lagi satu hari lagi ke Magelang, satu hari lagi kemana, terus pindah ini nggak ada batasan. Itu ya masih yang dibahas kalau dia sudah menetap. Kalau selama tidak menetap, itu masih tidak ada batasan. Maksudnya selama tidak menetap. Tetap dikatakan musafir, tidak ada batasan mau satu bulan pindah-pindah terus tetap musafir.
Hanya saya sebagian ulama mengatakan jika ada seorang dia musafir tapi dia selalu bawa anak istrinya, ya dia tidak melakukan hukum safar. Ada yang tetap melakukan hukum safar. Tapi kalau dia bawa anak istrinya tidak. Tapi ini tentunya tidak kita bahas ya. Tapi ada khilaf di kalangan para ulama. Taib khilaf ketika berapa hari paling lama jika menetap. Taib khilaf. Berarti pertama jumhur ulama melihat kondisi. Jika akan menetap kurang dari 20 kali sholat, dalam kurang dari 4 hari, maka statusnya musafir. Contoh, saya pergi dari Jakarta sampai Jogja. Saya tiba hari Senin, dan saya akan di Jogja sampai hari Kamis. Saya tiba Senin siang atau Senin subuh. Saya tiba Senin subuh. Saya sampai hari Kamis. Senin subuh berarti Selasa, Rabu, Kamis, cuma 3 hari. Berarti saya kosor karena saya musafir. Perhatikan. Selama saya tiba di Yogyakarta dan saya menetap dan sholat saya kurang daripada 20 kali sholat, maka saya tetap statusnya musafir. Contoh, saya tiba di Jogja sholat subuh dan saya akan pergi hari Jumat setelah Isya. Saya akan pergi hari Jumat setelah Isya. Apakah status saya musafir atau tidak? Jawabannya musafir karena salat saya tidak sampai 20 kali. Ya. Salat saya tidak sampai. Jadi saya tiba hari Senin 5, Selasa 5, Rabu 5, Kamis 5. Sudah lebih ya, mohon maaf lebih. Kalau saya sudah sampai hari Jumat, berarti sudah 4 hari, berarti saya tidak status musafir. Intinya kita hitung salat kita. Misalnya kalau saya tiba hari Senin di Jogja, salat subuh, kemudian saya berangkat Kamis ba'da Isya. Berapa hari? Ya, jadi Senin, coba saya hitung Senin 5 waktu, kemudian Selasa 5 waktu sudah 10, Rabu 5 waktu 15, Kamis kalau saya berangkat ba'da Isya, berarti saya 5 waktu lagi. Berarti saya sudah bukan musafir. Tapi kalau saya berangkat misalnya ba'da Asar, saya meninggalkan kota Jogja ba'da Asar hari Kamis, maka saya masih statusnya musafir. Yang penting kurang dari 20 salat. Kondisi yang kedua, jika saya tahu saya bakalan menetap lebih dari 20 kali salat. Salat 5 waktu maksudnya. Dalam kurung lebih dari 4 hari. Maka dalam kondisi demikian sejak awal kedatangan status saya sudah bukan musafir. Status saya adalah mukim. Bukan musafir. Sehingga sejak awal salat 4 rakaat. Sejak awal salat 4 rakaat. Sejak datang langsung salat 4 rakaat. 4 rakaat, tidak dikosor maksudnya. Nah, ini menurut jumhur ulama. Jadi sebagian orang mengatakan, sebagian orang salah paham, mereka mengatakan, Ustaz kalau kita datang, pokoknya kita sholat kosor terus sampai sudah lewat 4 hari baru kita sholat biasa. Ini salah. Menurut jumhur dilihat kondisinya. Kalau kamu sejak awal sudah niat pulang sebelum 4 hari, maka kamu statusnya musafir. Tapi kalau kamu sudah sejak awal bakalan tinggal lebih dari 4 hari, bisa 5 hari, 6 hari, maka sejak awal kamu bukan musafir. Sejak awal kamu adalah mukim. Sejak awal kamu sudah langsung sholat 4 rakaat. Kondisi yang ketiga, 1, 2, 3. Jika saya tidak tahu kapan mau pulang, tidak jelas.
Misalnya urusan apa? Urusan misalnya ke Bandung, kemudian urusan dagang, enggak jelas teman ini nunggu apa namanya partner dagang, nunggu kolega, enggak datang-datang, katanya hari ini, ternyata besok tunda lagi. Kita enggak jelas kapan mau pulang. Seperti ini tetap mengqashar. Tetap statusnya tetap musafir. Meskipun tetap musafir meski lebih dari 4 hari. Dia tidak tahu, bisa jadi pulang besok, bisa jadi pulang besok. Ternyata tertunda. Maka ini meskipun lebih dari 4 hari, selama tidak tahu kapan pulang, maka dia atas statusnya musafir. Contoh misalnya dia pergi ke Bandung, jomblo, pergi ke Bandung. Apa? Saya mau nikah, cari akhwat. Tengok nggak dapat, tunggu besok dapat akhwat. Tengok lagi nggak dapat, nazar nggak jadi. Sampai 20 hari, sampai sebulan tetap aja musafir. Kenapa? Karena tujuannya nggak tercapai, nggak jelas kapan pulang. Ini pendapat jumhur dan ini pendapat yang cukup hati-hati ya, pendapat jumhur. Pendapat yang lain ya, yang mengatakan bahwasanya batasan tidak ada dalilnya. Maka dilihat kepada statusnya. Yang dilihat adalah statusnya sebagai musafir. Sebagai musafir secara urf. Secara urf masyarakat. Ini pendapat yang tadi yang mengatakan tidak ada batasan jarak, demikian juga tidak ada batasan kapan kita sampai kapan kita boleh mengqashar salat. Dalilnya apa? Dalilnya pengamalan salaf. Dalam sebagai riwayat disebutkan bagaimana para salaf di Ramah Hurmuz, ketika mereka berada di Ramah Hurmuz, kota Ramah Hurmuz, mereka mengqashar salat selama 7 bulan. Para sahabat mereka mengqashar salat selama 7 bulan. Demikian juga dalam hadis Anas bin Malik, sebagian sahabat dalam peperangan, kemudian mereka selalu mengqashar salat sampai Anas ditanya, sampai kapan? Kata Anas, walau asyara sanin, meskipun kau 10 tahun, selama kau masih statusnya musafir, belum pulang ke kampung, dan masih ada tunggu peperangan, tugas belum selesai, meskipun 10 tahun musafir. Ya, dikatakan seperti tadi, misalnya Ibnu Manda tadi, keluar dari kampungnya umur 20 tahun. Balik lagi umur 60 tahun. Berarti dia musafir 40 tahun. Berarti dia masih musafir. Kalau orang tanya, di mana dia? Masih musafir. Belum balik. Meskipun dia tinggal di negeri sana mungkin 1 tahun, 2 tahun, tetap dikatakan dia musafir karena dia belum pulang ke kampungnya. Ini pendapat ya cukup kuat. Selama Anda statusnya musafir, maka Anda boleh boleh mengqashar salat. Contoh jemaah haji. Contoh jemaah haji reguler. Jemaah haji reguler 40 hari. 40 hari di Mekah, 40 hari ya. Mereka status meskipun mereka tinggal di hotel. Meskipun mereka 8 hari di kota Madinah, orang tahu mereka musafir. Statusnya mereka musafir. Ya. Buktinya mereka ya memang lagi safar haji, semua orang bilang dia musafir, maka dia statusnya musafir. Tidak mungkin kita bilang dia mukim. Oh, gimana mukim? Dia rumah enggak punya, kerjaan enggak ada, musafir. Ini pendapat cukup kuat ya. Meskipun 20 hari, 8 hari yang menetap benar di kota Madinah 8 hari. Di Mekah menetap beberapa proses haji sekitar 8, 9, 10, 11, 12, 13. Proses haji sekitar 6 hari, 7 hari. 8 tambah 7, 15. Masih ada sekitar 25 hari di Mekah. Atau 25 hari di Mekah. Mereka bolak-balik ke Masjidil Haram. Mereka statusnya musafir. Ini kuat ya. Mereka statusnya musafir. Seperti orang nuntut ilmu pergi kemana 6 bulan, 7 bulan, dia masih statusnya musafir. Namun saya lebih hati-hati, saya menggunakan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini yang saya praktikkan sekarang ini. Meskipun dalil ini sangat kuat. Ini sangat kuat ya, tidak ada batasan. Tapi saya menerapkan hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Ini pendapat dipilih oleh Syekh Sa'ad Al-Khaslan, salah seorang anggota kibar ulama di Arab Saudi. Ibnu Abbas mengatakan kalau kami bersafar dan kami selama 19 hari, kami kurang dari 19 hari, kami tetap qashar. Kalau kami sudah lebih 19 hari, atmamna. Kalau sudah 19 hari, maka kami sempurnakan. Jadi patokannya 19 hari. Dia mengatakan kami para sahabat. Ini praktek para sahabat. Tapi ini ini adalah masalah khilaf ya.
Masing-masing punya dalil. Saya bilang dalilnya juga dalilnya kuat. Sahabat ada yang 7 bulan tetap qasar, ada yang sampai lama ya. Ada yang dalam riwayat mungkin ada 2 tahun. Tapi intinya Ibnu Abbas mengatakan kalau kami kurang dari 19 hari kami qasar, kami salat qasar, dan jika lebih dari 19 hari maka kami pun sempurnakan. Jadi kalau misalnya kita bersafar main ke Bandung, main ke Jogja masih 2 minggu, kita masih mengqasar salat. Kita main ke silaturahmi kemana? Keluar negeri misalnya masih kurang 19 hari maka kita masih mengqasar. Lebih dari 19 hari maka kita sempurnakan. Karena sudah lebih dari 19 hari seakan-akan orang sudah menetap. Tapi kalau ada yang berpendapat masih terus boleh qasar, ya ini khilaf di kalangan para ulama. Cuma sementara yang saya praktikkan ini agar saya ada patokan juga, ini praktik dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Berikutnya ya, hukum-hukum fikih yang lain ya, yang mungkin kita sampaikan. Contoh, apakah orang musafir wajib Jumat? Apakah orang musafir wajib untuk berjamaah? Ya. Kemudian apakah orang musafir boleh selalu menjamak? Ini hukum-hukum fikih seputar safar ya. Hukum-hukum yang lain. Saya sampaikan yang kuat aja. Yang pertama, apakah musafir boleh selalu menjamak? Jawab ya. Dua kondisi. Idza jadda sayr. Jika berat perjalanan, ya, maka dianjurkan menjamak. Ya. Jika menetap, jika menetap, maka dianjurkan tidak dijamak. Tidak dijamak. Namun tetap diqasar. Ya. Jika menetap dianjurkan tidak dijamak, perhatikan, tidak dijamak. Namun tetap boleh menjamak. Boleh, enggak apa-apa menjamak terus, enggak apa-apa. Tapi kalau bisa tidak menjamak itu lebih baik. Salat pada waktunya dengan dua rakaat. Rasulullah SAW pernah mempraktikkan dua-duanya ya. Rasulullah SAW ketika di Mina, Rasulullah SAW salat pada waktunya ya. Namun dalam kondisi tertentu Rasulullah SAW menjamak. Tapi boleh menjamak meskipun kita menetap. Tapi kalau kita dalam perjalanan dianjurkan kita menjamak. Ya. Permasalahan kedua, apakah musafir yang menetap, apakah musafir wajib ke masjid, jamaah ke masjid? Laki-laki maksudnya, musafir lelaki wajib jamaah di masjid. Sama, ini juga dua kondisi. Jika dalam perjalanan tidak wajib, maka tidak wajib. Jika menetap, maka dalil umum menunjukkan wajib. Namun tidak sewajib orang mukim ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair ya. Dalil umum seperti sabda Nabi SAW, man sami'an nida falam yujibhu fala salata lahu illa min udhur. Barang siapa yang mendengar azan dan tidak memenuhi panggilan azan, maka tidak ada salat baginya kecuali ada uzur. Ini berlaku bagi orang yang mukim maupun orang yang musafir. Orang yang mukim maupun orang yang musafir. Namun kata Syekh
Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala tentu tidak sama dengan orang mukim. Artinya orang musafir punya kegiatan. Mungkin dia menetap tapi dia ada kegiatan pertemuan dengan siapa, hubungan urusan perdagangan, maka tidak wajib. Kalau dia memang ada kegiatan maka tidak mengapa dia tidak salat berjamaah karena dia ada kegiatan dalam safarnya tersebut, dan agama memudahkan akan hal ini ya. Yang ketiga, dan ini terkait juga dengan masalah apa? Dan ini terkait dengan Jumatan, dengan sholat Jumat ya, sama hukumnya sama ya. Dia menunjukkan wajib ya, kecuali ada keperluannya. Artinya kewajibannya tidak seperti orang yang mukim. Demikian Jumat kalau mungkin capek letih, meskipun kita mukim tapi kita capek letih, kita ada urusan, kita tidak Jumatan, nggak ada masalah. Karena para ulama mengatakan musafir tidak wajib Jumat, musafir tidak wajib Jumat. Tapi ini diantara terkait dengan apa musafir. Kemudian yang berikutnya, jika musafir bermakmum kepada mukim, kepada imam mukim, bagaimana hukumnya? Ya, dia sholat sempurna seperti imam, dan boleh melaksanakan rawatib, Salat rawatib boleh karena dia salatnya itmam, seperti seorang umroh kan dia musafir tapi dia salat di Masjid Nabawi, ikut bersama imam 4 rakaat, maghrib isya'nya, zuhurnya, asarnya, maka dia boleh salat rawatib. Enggak ada masalah. Yang ketiga. Baik, permasalahan berikutnya, yang keempat, jika dia jamak takdim maghrib dan isya. Jamak takdim. Jadi isyanya dimajukin di waktu maghrib, maka boleh langsung salat witir. Boleh salat witir setelah itu. Tidak apa-apa, meskipun di waktu maghrib. Meski masih di waktu maghrib. Boleh. Permasalahan yang berikutnya, jadi misalnya dia jamak takdim maghrib dengan isya. Setelah itu dia langsung boleh sholat witir, nggak ada masalah. Berikutnya, yang kelima, jika dia sholat maghrib namun bermakmum kepada imam mukim salat isya. Jadi dia datang maghrib, datang tiba azan isya, apa yang dia lakukan? Ini saya kasih solusi sederhana. Kalau kita datang pas azan isya, kemudian kita belum salat maghrib, kita salat maghrib sendiri. Salat maghrib sendiri tidak ada masalah. Kita jamak takhir, kita salat maghrib sendiri. Ya. Atau kita salat maghrib di belakang sekelompok orang, baru kemudian kita masuk salat isya bersama imam jamaah yang baru. Tapi kalau kita pas masuk salat isya, sudah dimulai salat isya, sudah qomat, apa yang kita lakukan? Jadi maksud saya kalau memungkinkan salat maghrib sebelum qomat, lakukan jika memungkinkan. Ya. Jika memungkinkan. Salat maghrib sebelum qomat, maka lakukan. Iqamat, maka maghrib dulu, maka maghriban dulu. Jika tiba pas qomat, iqamat isya, maka dua cara. Jika tiba pas iqamat isya, tetap salat di belakang imam isya, Dua cara. Cara pertama,
Cara kedua ya. Cara pertama pada rakaat ketiga diam. Pada rakaat ketiga tetap diam, tetap tasyahud. Diam pada tasyahud akhir hingga imam salam. Ini cara pertama. Jadi kita rakaat ketiga kita tasyahud. Imam kan naik ke rakaat keempat, kita tetap aja tasyahud. Sampai imam turun lagi, baru kemudian imam salam, baru kita salam bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dan juga dipilih oleh Syekh Utsaimin dan juga Ibnu Taimiyah. Dua cara ini. Cara kedua, kita salam pada rakaat ketiga. Lalu lanjut rakaat ke-1. Sementara imam rakaat keempat. Sementara imam rakaat keempat. Jadi gimana? Kita rakaat ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri lagi Allahu Akbar, niat salat isya. Imam rakaat pertama, kita rakaat pertama, imam sudah rakaat keempat. Kemudian kita salat, kalau imam salam kita lanjutkan rakaat berikutnya, kedua, ketiga dan seterusnya ya. Ini kira-kira yang terkait dengan masalah salat. Tentu hukum yang lain, tapi ini yang mudah ingin saya sampaikan, yang mungkin sering kita hadapi. Yang terakhir karena waktu sudah habis, kalau pulang safar jangan lupa kita berdoa dengan doa sama. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi anna bu'da. Allahumma anta sayyibu fi safar khalifatu fil ahl. Allahumma inna a'udzubika min sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Kita mengatakan aibun taibun li rabbina hamidun. Ada tambahan terakhir itu. Aibun taibun li rabbina hamidun. Itu kita kembali, kita memuji Allah dan kita bertobat. Namanya safar, kita tidak lepas dari maksiat, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sampai di kampung, kalau bisa kita salat 2 rakaat di masjid terdekat, itu yang terbaik. Jika tidak, langsung aja ke rumah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian saja para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.